bahwa 45,8% atau 123 juta jumlah dari penduduk Indonesia itu akan bergerak pada saat Lebaran. Jadi kami memperkirakan dibandingkan Lebaran tahun lalu itu akan ada peningkatan mendekati sekitar 45% pertumbuhan dari penumpang selama Lebaran 2023 ini. Iya, betul. Tahun ini tahun seru nih, karena tahun ini baru kembali kalau menurut saya mendekati keadaan normal. Jadi kayak kita sama-sama belajar nih, mengingat kembali masa-masa dulu kita jaya-jayanya melayani masyarakat, terus tiba-tiba benar-benar terpuruk. Tapi kami yakin percaya tahun 2023 ini adalah menjadi ajang yang seru. Pemulihan ekonomi hingga pencabutan PPKM membuat arus mudik Lebaran tahun ini diprediksi meningkat signifikan. Untuk mengurangi penumpukan di jalan, pemerintah bahkan mengubah libur cuti bersama dari 21 hingga 26 April dipercepat jadi 19 hingga 25 April 2023. Hasil survei Kementerian Perhubungan memprediksi tahun ini ada 123,8 juta orang di seluruh Indonesia yang akan mudik, naik 44,79% dibanding tahun lalu yang hanya 85,5 juta orang. Sementara itu khusus warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diperkirakan akan mudik hingga 18,3 juta orang tahun ini. Perkiraan ini naik 27,97% dibanding tahun lalu, yakni 14,3 juta orang. Dari 123 juta lebih potensi mudik tahun ini, Menhub memperkirakan 75% pergerakan ada di jalur darat, di mana 56 juta orang akan mudik menggunakan kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Untuk mengurangi potensi kecelakaan pun, pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak mudik menggunakan motor. Kemenhub pun memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2023 akan terjadi pada 19 hingga 21 April. Untuk mengantisipasi kemacetan parah di jalan raya, Menhub mengungkapkan pihaknya bersama stakeholder terkait telah mempersiapkan seluruh upaya 1 bulan sebelumnya, termasuk memastikan rekayasa lalu lintas di rest area yang kerap memicu kemacetan panjang. Rest area ini tahun lalu harus kita akui memang menjadi sumber kemacetan karena banyak yang memaksakan masuk dan kemudian ketika tidak diperbolehkan malah akhirnya berhenti di bahu jalan. Nah, ini hal-hal yang kita terus upayakan agar tahun ini bisa diberi solusi, termasuk tentunya nanti ketika di rest area ada waktu maksimal 30 menit ya. Dan ini tentu butuh kerjasama dari seluruh pemudik, tidak bisa mengandalkan hanya dari pengawasan dari petugas ya. Kemudian juga kita buat alur yang lebih panjang ketika masuk ke rest area sehingga meminimalisir terjadinya limpahan sampai ke bahu jalan. Itu juga kita lakukan. Lalu ditambah juga dengan beberapa rest area, baik itu yang temporary maupun yang permanen. Ini juga sudah disiapkan, baik yang ke arah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur maupun yang ke arah Merak. Ini juga sudah kita siapkan tambahan dari rest area. Menyusul mobil dan motor, Kementerian Perhubungan memperkirakan moda transportasi darat melalui bus akan menjadi pilihan mudik masyarakat. Tahun ini diperkirakan 18,39% pemudik atau 22,77 juta orang akan mudik menggunakan bus. Baru kemudian disusul kereta api 11,69% atau 14,47 juta orang dan mobil sewaan 7,7% atau 9,53 juta orang. Menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini, salah satu pengusaha bus yakni Lorena hadir dengan wajah baru digitalisasi. Mulai libur Lebaran kali ini 100% pemesanan dan pembayaran dilakukan melalui digital. Sementara kenaikan penjualan diperkirakan mencapai 20% hingga lebih dari 30%. Meski demikian, tarif bus dalam angkutan Lebaran kali ini tidak akan terlalu tinggi. Kenaikan tiket disebut tidak akan sampai 25%. Karena pada tahun ini benar-benar seluruh jajaran perpanjangan tangan dari perusahaan Lorena, para agen-agen kami semua harus menggunakan digitalisasi. Tidak bisa lagi berjualan tanpa menggunakan sistem digitalisasi. Tidak lagi pakai pemesanan secara manual. Iya, jadi tidak ada double seat, tidak ada yang merasa tidak
diperlakukan secara fair begitu ya, siapa cepat itu dapat, dan lagi pula tentunya monitoringnya juga lebih bagus bagi kami ya, tahu kapan kendaraan itu tiba, pengisiannya benar apa tidak, jumlah orangnya, ada kendala di lapangan. Dengan mungkin digitalisasi ini sebenarnya sangat baik ya, tidak hanya bagi para pelanggan, juga bagi kami manajemen potensi melakukan apa dalam secara lebih baik lagi. Sementara itu PT Kereta Api Indonesia Persero tahun ini menyediakan hampir 7 juta tempat duduk untuk mendukung angkutan lebaran 2023. Jumlah ini naik 136% dibandingkan realisasi angkutan lebaran 2022. Meski demikian, persentase program 2023 masih di bawah realisasi angkutan lebaran 2019 atau sebelum pandemi, yakni sebesar 98%. Dari 6,9 juta tiket yang disediakan, 84% diantaranya adalah kereta ekonomi, disusul 14% tiket kereta eksekutif dan 2%-nya adalah kereta bisnis. Tahun lalu masih ada pembatasan kapasitas angkutan kereta api perkotaan yakni 70%, sementara tahun ini sudah 100%. Pada tahun 2022 ada 2,5 juta orang pemudik menggunakan kereta api, sementara tahun ini diperkirakan naik sekitar 20%. Khusus untuk arus mudik lebaran tahun ini, PT KAI menyiapkan 3.065.000 tiket kereta api jarak jauh. Tiket pun ludes terjual, terutama pada puncak arus mudik sejak H-2 Lebaran, seiring dengan perubahan libur cuti bersama Lebaran. Memang dengan adanya perubahan libur cuti bersama ini ya, kalau kami pantau penjualan tiket saat ini, jumlah penumpang yang mengubah jadwal perjalanannya karena adanya cuti bersama ini cukup banyak, Mbak, cukup banyak. Nah, ini terlihat dari tanggal cuti bersama. Kalau kita perhatikan bahwa cuti bersama itu dimulai tanggal 19 April ya. Artinya H-3 sampai dengan tanggal 26 nanti. Nah, dari situ kami melihat bahwa perjalanan kereta api khusus untuk arus mudik ya, dari barat menuju timur atau dari Jakarta, Bandung menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur itu rata-rata pada tanggal cuti bersama tersebut atau cuti libur bersama tersebut itu sudah habis terjual. Karena memang ini merupakan tanggal favorit yang dipesan masyarakat untuk menggunakan kereta api pada saat mudik lebaran, Mbak. Sementara tahun ini, maskapai plat merah Garuda Indonesia menyiapkan 54 pesawat rute domestik dan internasional. Jumlah ini naik hampir 100% dibanding tahun lalu yang masih 30 pesawat. 1,2 juta kursi pun disediakan selama periode 15 hingga 30 April. Dari moda transportasi udara, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 20 April, sementara puncak arus balik di 26 April. Untuk total ya, baik itu untuk keperluan mudik maupun tambahannya itu sekitar ada 54 pesawat kita sediakan dan ada sekitar 1,2 juta kursi kita sediakan selama periode dari mulai kalau kita malah lebih awal ya, dari mulai 15 April sampai 30 April. Karena kita tahu ini banyak sekali para pemudik ini memanfaatkan untuk mudik lebih dini. Di musim libur lebaran tahun ini, rute favorit penerbangan bukanlah jalur mudik, melainkan rute liburan Jakarta-Denpasar, Jakarta-Surabaya, Jogja, dan Makassar. Sementara untuk penerbangan internasional secara mengejutkan, rute Narita Jepang meningkat. Padahal biasanya Singapura selalu menjadi destinasi favorit orang Indonesia setiap libur lebaran tiba. Tim Liputan CNBC Indonesia.